Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Innova mau ngejelasin gimana fase siklus dari maggot itu sendiri. Yang pertama, di tangan aku udah ada telur dari maggot BSF. Jadi ini adalah telur lalat BSF itu sendiri atau Black Soldier Fly. Bentuknya seperti ini. Biasanya kita taruh telur itu ke dalam tisu. Nanti baru tisunya kita kasih satu alas biar gak langsung nyentuh media. Media kita bisa pakai berbagai macam hal ya. Itu bisa limbah langsung, limbah roti, limbah-limbah ampas tahu, ataupun limbah-limbah yang bernutrisi tinggi. Karena memang ini masih fase awal. Jadi memang perlu nutrisi tinggi. Kalau di tempat kami biasanya pakan-pakan yang mungkin sudah basi, seperti pellet yang sudah jamuran ataupun pur ayam yang sudah tidak terpakai, kita pakai dicampur dedak, lalu kita kasih air, baru kita taruh untuk media penetasan si telur maggot. Masa penetasannya kita sekitar 5-7 hari. Nanti dia akan berada di sini sampai seminggu. Nanti kita seminggu baru kita tebar ke dalam biopon-biopon yang ada di sini. Oke, jadi setelah telur tadi menetas selama 7 hari, nanti kita pindah baby maggot itu ke dalam biopon. Nah, ini umur maggot umur sekitar 10 hari sampai 12 hari. Ya, ini masih agak kecil-kecil. Nah, ini biasanya selain dari kotoran ayam yang jatuh, itu kita tambahin limbah-limbah. Jadi dia biar cepat nge-push pertumbuhan atau bobot si maggot itu sendiri. Gitu. Nah, ini contoh-contoh limbah-limbah yang kita kasih ke dalam biopon. Nah, ini masih belum terurai penuh ya, tapi bau juga udah nggak terlalu kecium. Jadi ini limbah-limbah yang sudah bentuknya kayak seperti tepung ini tuh sebenarnya kotoran ayam yang udah diurain sama maggot. Gitu. Jadi bentuknya memang masih ya bentuknya remah ya, remah. Dari kotoran-kotoran yang menggumpal ini itu diurai jadi bentuknya seperti ini. Kalau secara visualnya mungkin seperti bubuk-bubuk kopi, seperti bubuk teh. Jadi halus, dan ini cocok buat tanaman. Nah, oke. Ini maggot yang udah mulai besar ya. Ini sebenarnya maggot ini udah mulai bisa dipanen ya. Ini umur sekitar 18 sampai 21 hari. Secara visual juga udah lumayan besar-besar. Nah, ini limbah-limbah juga udah mulai mengering, yang awalnya plastiknya basah dan banyak limbahnya dalamnya, sekarang udah mulai keangkat. Nah, ini nanti kita biasanya panen sekalian juga memilah sampah-sampah yang sekiranya besar-besar dan udah nggak bisa terurai sama maggot itu sendiri, kayak plastik-plastik ini. Nanti kita pisahkan sendiri. Gitu. Di dalamnya juga udah remah banget, udah remah sekali. Nah, ini semua limbah organik maupun juga limbah kohe ayam yang udah terurai. Nanti untuk panennya kita bisa ayak dengan menggunakan alat pengayak. Dan umur-umur segini atau maggot-maggot yang besarnya segini ini udah bisa untuk pakan ayam ataupun pakan ikan yang ada di tempat kami, seperti itu. Jadi maggot itu bisa di atas karena posisinya ada sumber makanan. Tapi kalau misalnya nggak ada sumber makanan, dia akan turun ke bawah. Nah, ini seperti contoh ini ya, ini posisi limbah-limbah masih banyak, sumber-sumber pakan yang masih ada di atas. Kalau di bawah itu sudah terurai semuanya, yang gitu bentuknya. Kalau teman-teman pegang di dalam dalam media biopon ini suhunya panas. Sekitar mungkin 40 derajat ke atasnya. Tapi itu menandakan bahwasanya maggotnya aktif. Kalau posisi sumber pakan ada tapi suhunya tidak panas atau hangat, ini berarti menandakan maggotnya tidak aktif.
ada kemungkinan mungkin sumber pakannya itu berprotein rendah, tidak tinggi, ataupun memang mungkin ada satu residu bahan kimia yang terdapat dalam sumber pakan tersebut gitu. Oke, ini mungkin aku bakal praktekin gimana caranya panen. Ya, panen sederhana kita itu memakai seperti ini ya, alatnya ada lubang-lubangnya, ini seperti saringan. Nanti maggot yang udah siap panen kita ambil. Nah, kita ambil lalu kita ini ayak. Nanti residu-residu yang masih besar kita ambilin. Nah, ini biasanya residu yang masih bentuknya seperti ini tuh biasanya dari dedaunan-dedaunan ya, ataupun cangkang-cangkang telur ini. Nah, seperti itu. Nanti baru kita panen. Nah, ini bisa untuk pakan ayam secara langsung. Nah, tadi maggot yang udah kita pilah, kita udah ayak. Nanti kita langsung kasih makan ayam nggak apa-apa. Nah, mungkin itu untuk gambaran kita panen lalu kita kasih makan ayam seperti itu. Setelah masuk fase dewasa, fase berikutnya adalah fase prepupa. Nah, biasanya di tempat kami prepupa yang bermigrasi itu akan masuk ke dalam lubang seperti ini. Nah, memang ini beda dari beberapa peternak. Kami menerapkan lubang ini agar menghemat jalur mobilisasi dalam kandang. Jadi prepupa yang sudah siap untuk bermigrasi, mereka akan masuk ke dalam lubang dalam sini. Nah, ini seperti contoh. Nah, ini prepupa yang sudah ada atau terjebak dalam lubang yang kami siapkan. Nah, ini seperti ini. Ya. Jadi fase prepupa itu tandanya yaitu adalah maggot yang sudah berwarna hitam atau coklat kehitaman, dan dia sudah tidak perlu untuk memakan sumber nutrisi lagi. Nah, dia akan bermigrasi untuk mencari tempat yang lebih gelap, dan dia akan bersiap untuk menjadi pupa atau fase selanjutnya seperti itu. Nah, ini contohnya. Oke teman-teman, setelah tadi kita berada di kandang biopon yang mana itu adalah tempat menetasnya telur, lalu penebaran baby maggot, lalu juga ada pembesaran maggot. Lalu setelah fase prepupa yang kita panen tadi, itu langsung masuk ke dalam kandang lalat seperti ini. Jadi prepupa yang sudah tadi tidak mau makan dan juga sudah siap untuk jadi pupa, kita masukkan dalam tempat bawah kandang seperti ini. Jadi karena posisi si prepupa itu suka dengan kondisi yang gelap dan tenang, maka kami siapkan tempat yang pertama ada kondisi gelap, lalu ada yang terang. Nah, gunanya untuk apa? Ketika si prepupa tadi itu sudah menjadi pupa, lalu berubah jadi lalat, dia akan mencari cahaya keluar. Maka kami siapkan ada beberapa space untuk dia mencari cahaya keluar. Nah, ini contoh dari prepupa yang sudah beberapa prepupa yang sudah menjadi pupa. Ini contohnya seperti ini. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini juga ada lagi. Jadi ini contoh
prepupa yang sudah menjadi pupa. Nah, bentuknya emang seperti kail pancing ya, atau huruf C seperti ini, yang kondisi baik gitu. Nah, dia akan menjadi lalat seperti ini. Ini contoh lalat yang baru saja keluar dari pupa. Ya, masih kondisi masih belum kering, masih belum bisa terbang. Nah, ini contohnya. Nah, mungkin bisa dilihat dari jauh itu di dalam kandang ada beberapa lalat yang masih hinggap di samping-samping dinding dinding kandang, kandang lalat. Nah, itu mereka sedang mengeringkan tubuhnya untuk nanti dia terbang keluar mencari cahaya. Nah, ini adalah contoh-contoh lalat-lalat yang sudah menetas dari fase pupa tadi. Nah, ini lalat ini sudah tidak perlu makan nutrisi yang seperti maggot tadi. Dia hanya perlu air. Nah, air ini kita bisa kasih nutrisi seperti gula, itu juga bisa molase, ataupun juga ada penerapan yang pakai madu, ada juga yang pakai M4. Ini memang banyak macamnya. Tapi kebetulan kalau di tempat kami hanya air. Ya. Nanti kita semprotkan saja seperti ini. Gunanya air itu adalah yang pertama menjaga suhu tetap stabil, jadi tidak terlalu panas. Lalu yang kedua untuk suplai air untuk si lalat itu sendiri. Jadi memang kalau di fase lalat dia hanya memerlukan air minum saja gitu. Nah, seperti contoh mungkin bisa didekatkan, dan ini lihat. Jadi lalat BSF yang kondisi ketika sudah disemprot dia akan mencari minum dan dia akan meminum. Seperti mematuk-matuk seperti itu. Nah, itu berarti memang si BSF sedang ya membutuhkan air minum ya. Kan kita hanya memerlukan sekitar 2 jam sekali itu, ataupun juga sehari 4 kali 5 kali juga boleh, nggak apa-apa. Jadi fleksibel aja, sekiranya memang terlalu panas kita semprot, ataupun sekiranya memang perlu minuman dan sudah sangat kering kita semprot lagi, nggak apa-apa. Jadi fleksibel. Tapi biasanya kalau dari beberapa sumber memang dianjurkan untuk 2 jam sekali seperti itu. Oke teman-teman, aku mau kasih lihat juga. Jadi ini lalat yang sedang memasukkan telur ke dalam aegis ya, atau tempat telur gitu. Nih. Jadi bisa di zoom itu. Nah, kondisinya bagian belakang dia kayak menyuntik. Teman-teman juga aku mau nunjukin. Nah, ini salah satu tempat telur yang aku ambil dari tempat kita. Nah, ini telur-telur lalat BSF-nya seperti ini. Jadi untuk menghasilkan 1 gram itu memerlukan sekitar 11 klaster. Nah, 1 klaster itu biasanya dari 1 lalat. Ya, jadi untuk 1 gram itu termuat dari sekitar 11 lalat yang bertelur seperti itu. Nah, nanti untuk 1 lalatnya itu atau 1 klaster itu sekitar ada antara 500 sampai 1200 telur ya per klaster itu. Memang beda-beda tergantung sama ukuran dari lalat BSF itu sendiri seperti itu. Oke teman-teman, jadi ini adalah fase terakhir dan semua tadi yang saya sempat jelaskan itu merupakan siklus dari maggot BSF itu sendiri. Terima kasih sudah menonton dan memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.